Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharuka Said, selamat siang semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga keadaan kalian semua selalu dalam kesehatan, sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Ane Yunita Babil. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas B. Saya di sini ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang pemetaan materi yang ada pada materi tentang Al-Usroh Al-Bait ya. Atau di sini Al-Usroh Al-Bait ini materi untuk kelas 10 Madrasah Aliyah ya, atau kelas 1 Madrasah Aliyah. Ada apa aja sih materi di Al-Usroh Al-Bait itu? Maksudnya itu dijelaskan apa aja gitu di dalam materi Al-Usroh Al-Bait itu. Dilihat dari kompetensi dasar KD3 atau KD4-nya ya. Di sini saya telah merumuskan gitu dari KD3 dan KD4-nya ya, dari segi KD3-nya itu. Yang pertama itu dari segi fungsi sosial teksnya ya. Lalu yang kedua itu dari unsur bahasanya, lalu yang ketiga itu tindak tutur. Di sini dari fungsi sosialnya teks, dari fungsi sosial teksnya yaitu menjelaskan informasi tentang di rumah ya. Jadi di materi ini si siswa berusahakan untuk bisa menjelaskan informasi-informasi tentang di rumah, atau di sini siswa diajarkan untuk jadi agar mengetahui informasi-informasi tentang di rumah gitu dalam bahasa Arab ya gitu. Jadi misalnya di rumah itu ada aktivitas apa saja atau kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu. Lalu yang kedua itu dari segi unsur bahasanya. Yang pertama itu mengingat 49 mufradat ya, atau lebih gitulah. Itu mungkin lebih banyaknya gitu mungkin ya, 49 itu, dan ungkapan yang berkaitan dengan tema at-tahiyat wa ta'aruf. Jadi di sini si siswa harus bisa mengingat mufradat materi sebelumnya ya. Yaitu materi pertama itu kan at-tahiyat wa ta'aruf. Jadi sebelum memasuki materi ini, si siswa harus mengingat kosakata dalam bab sebelumnya dulu gitu ya. Lalu yang kedua itu mengubah bentuk kata kerja fiil sesuai dengan dhamirnya. Di sini di bab Al-Usroh wal Bait itu kan taukidnya itu qawaidnya itu tentang dhamir ya. Jadi di sini di materi ini si siswa harus bisa mengubah bentuk kata kerja gitu fiil sesuai dengan dhamirnya gitu. Misalnya dhamir itu kan ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada 15 dhamir ya. Jadi di sini si siswa dilatih untuk bisa mengubah mengubah kata kerja atau fiil gitu ya, sesuai dengan dhamirnya. Misalnya dhamir ana gitu. Kata kerjanya harus bagaimana gitu. Misalnya nahnu berarti kata kerjanya itu harus ditambahkan dengan huruf nun ya. Misalnya kita sedang bekerja, kita sedang melakukan, yaitu kan nahnu naf'alu. Lalu setelah dari segi unsur bahasa, yang ketiga itu dari segi tindak tutur. Di sini tindak tutur itu yaitu memahami bentuk tindak tutur tentang menanyakan hubungan keluarga dan menyatakan keinginan. Jadi di sini ini si siswa harus bisa paham gitu bentuk tindak tutur menanyakan hubungan keluarga itu bagaimana gitu tindak tuturnya gitu. Lalu tadi kan dari segi KD3-nya ya. Di sini nih yang kedua itu perumusan dari KD4-nya. Lalu yang pertama itu dari
segi istimanya, maharoh istimanya, lalu yang kedua itu maharoh kiroahnya, lalu yang ketiga itu maharoh kitabah, yang keempat itu maharoh al-kalam. Nah, di sini jadi yang pertama itu dari segi maharoh istimanya ya, atau dalam bahasa Indonesia itu dari pendengaran. Nah, yang pertama itu mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan al-usroh al-bait. Nah, jadi di sini kan dominannya itu lebih kepada maharoh istima ya. Berarti di sini itu harus lebih banyak mengulang gitu, mengulang bunyi kosakata agar bisa mengingat di otaknya gitu. Beberapa mufradat gitu ya. Diingat kan sebelum memasuki materi ini kita harus banyak mengetahui kosakatanya dulu gitu. Nah, selain kosakata juga ungkapan-ungkapan gitu, ungkapan yang berkaitan dengan al-usroh al-bait. Nah, lalu yang kedua itu menunjukkan fakta yang ada dalam teks al-usroh al-bait. Di sini maksudnya fakta itu ini ya kayak informasi-informasi gitu. Jadi tentang al-usroh al-bait itu gitu. Nah, setelah dari maharoh istima itu, yang kedua itu maharoh kiroahnya. Nah, di sini maharoh kiroah itu ada 4 ya. Yang pertama itu mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks fil bait. Nah, jadi di sini ini, jadi nanti di materi al-usroh al-bait ini ada atau ada satu atau dua ya, atau dua teks deskriptif gitu, atau teks atau cerita gitu, cerita tentang. Nah, di sini ini ya judulnya itu fil bait gitu. Nah, di sini ini nanti si siswa harus bisa mengidentifikasi gitu. Dalam teks itu tuh harus diidentifikasi faktanya gitu. Jadi informasi-informasi yang pentingnya gitu. Nah, biasanya tuh setelah teks itu biasanya di bawahnya itu kan ada jawaban-jawaban ya, biasanya jawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, di situ itu si siswa bisa dilatih gitu untuk memahami atau apa aja yang pentingnya gitu, kalimat-kalimat penting gitu yang dalam teks itu gitu. Lalu yang kedua itu menunjukkan fakta yang ada dalam teks. Nah, setelah diidentifikasi nanti ditunjukkan gitu, maksudnya ditunjukkan itu ya, ditunjukkan gitu fakta yang ada dalam teksnya itu gitu. Nah, lalu yang ketiga itu melengkapi kalimat dengan kata-kata yang tersedia. Nah, ya jadi biasanya selain menjawab juga ada melengkapi ya. Jadi misalnya setelah kita membaca gitu, nah di bawahnya kan ada pertanyaan. Nah, di sana tuh ada sambungan kata misalnya pertanyaannya gitu, perintah tentang sambungan kata. Misalnya di situ kan sudah ada kalimat ya, misalnya kalimat sampai mana gitu. Nah, nanti kan ada kata-kata yang kosong. Nah, itu bisa dilengkapi gitu, dilengkapi kalimat yang sesuai dengan teks yang di atas gitu. Nah, itu juga bisa dilatih untuk maharoh kiroahnya ya. Nah, lalu yang terakhir itu melengkapi kalimat dengan domir yang tersedia. Nah, di sini ini dilatih ya domirnya gitu. Berarti sama aja sih kayak yang di kali 3 itu ya. Jadi tapi di sini melengkapi kalimat gitu. Jadi misalnya di situ ada kalimat kerja tentang naf'alu. Nah, itu domirnya berarti apa kalau naf'alu? Berarti kan nahnu ya. Berarti nahnu naf'alu fil bait apa gitu ya kelanjutannya gitu. Nah, setelah maharoh kiroah yang ketiga itu maharoh kitabah ya, atau dari segi kemampuan menulis. Nah, di sini yang pertama itu mengurutkan kata menjadi kalimat. Nah, iya betul. Di sini juga bisa untuk melatih kemampuan menulis ya. Nah, mengurutkan kata maksudnya itu jadi sebelum ke kalimat itu kita harus tahu kata dulu, kata itu bagaimana. Lalu setelah tahu kata berarti dirubah ke kalimat gitu.
Nah, setelah mengurutkan kata menjadi kalimat, yang kedua itu mengembangkan kalimat menjadi paragraf gitu. Nah, setelah tahu kita kalimat itu, kalimat dalam bahasa Arab itu ada apa aja sih ininya ya, apa sih maksudnya, syarat-syaratnya gitu, itu bisa disebut kalimat itu. Nah, setelah tahu kalimat itu bagaimana, syarat kalimat itu bagaimana, kita lanjut ke paragraf gitu. Jadi disebut sebuah paragraf itu bagaimana gitu, syaratnya tuh, syarat disebut dengan sebuah paragraf itu bagaimana gitu. Nah, lalu yang ketiga itu menyusun teks deskriptif tentang al-bayanat asyasiyah. Nah, tadi sebelumnya itu kan ini ya, harus bisa tahu gitu, maksudnya di pelajaran MA itu kan berarti pelajarannya sudah meningkat gitu ya dari sebelum MTS gitu. Nah, mereka kan sudah mengetahui teks deskriptif itu bagaimana gitu unsur-unsurnya. Nah, jadi setelah tahu mengetahuinya, kita diubah ke al-bayanat asyasiyah gitu, tentang al-bayanat asyasiyah gitu. Jadi menyusun. Nah, setelah dari segi kemampuan kitabahnya itu, yang terakhir itu kemampuan al-kalam ya, atau berbicara gitu, kemampuan berbicara. Nah, yang pertama itu melakukan dialog berdasarkan gambar. Nah, jadi di materi ini, jadi yang di buku yang telah saya baca ini, jadi di sana itu nanti ada sebuah gambar gitu. Nah, nanti siswa harus bisa melakukan dialog gitu, sesuai gambar yang tertera di sana gitu. Misalnya di sana gambarnya ada tentang keluarga sedang bersih-bersih gitu ya, nah sedang bersih-bersih rumah. Nah, itu si siswa diharuskan itu, maksudnya diharuskan bisa melakukan dialog gitu, atau membuat sebuah percakapan dulu gitu ya, sebuah dialog atau monolog ya, bisa juga monolog juga bisa. Nah, lalu yang kedua itu mendemonstrasikan tindak tutur secara mandiri. Nah, di sini maksudnya itu memperagakan atau menunjukkan gitu ya, tindak tutur secara mandiri gitu, atau bisa dilakukan di depan kelas gitu ya, percakapannya gitu, atau monolognya gitu. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila liqa.